Halo Sobat Digital, hari ini aku akan membahas suatu hal yang unik banget karena kita akan membahas tentang ITC bersama dengan Lia dan Dinda. Buat kalian yang belum tahu ITC adalah Information and Communicating Technology. Jadi di sana itu adalah kita akan membahas tentang teknologi-teknologi yang akan berpengaruh kepada pariwisata di Indonesia. Oke, kita langsung aja, nggak perlu lama-lama masuk ke obrolan kita. Yang pertama aku mau nanya nih, kalian tuh kalau tiap mau ke destinasi wisata, itu yang pertama kalian lihat tuh apa sih? Kayak Google Maps, Instagram, atau TikTok? Aku dulu nih ya. Oke. Kalau untuk aku sendiri, kalau sebelum datang ke tempat wisata, aku bakal buka TikTok karena aku butuh review-review yang jelas di karena sana. lebih jelas ya di Bener banget. Terus setelah itu aku juga buka Maps karena sebelum berpergian aku juga harus ngelihat rute-rutenya kayak gimana, terus jalurnya seperti apa, berapa lama perjalanan. Gitu. Aku iya sih hampir sama TikTok dulu karena lihat orang yang udah pernah kesana dulu kan, gimana gitu tempatnya, kalau tempat makan harganya, terus habis itu aku kalau ke Google Map itu nyari berapa kilo dari tempat aku, lokasinya tempat di mana, terus apa lagi ya, harga tiket, review, rating. Nah gitu. Jadi berarti kayak Google Maps, Instagram sama TikTok tuh kalian pakai ya Pakai semuanya. Kalau aku Instagram kurang. Sih karena kadang susah nyarinya kalau di Instagram. Iya sih, karena nggak semuanya destinasi tuh ada Instagram. Kalau di TikTok kan tinggal ngetik mau kemana diketik, terus gak semuanya punya akun. Foto-foto kayak kalau gimana di langsung ada gitu. Kalau TikTok walaupun video kan bisa dicari. Kalau Instagram harus nyari akun. Dan nggak semuanya punya akun, walaupun udah semaju sekarang tapi nggak semuanya punya akun. Dan kadang misal udah ada akun pun mereka tuh namanya tuh kayak susah gitu loh. Iya, Misal susah. kita mau searching Blue Lagoon gitu ya contohnya. Nah di Instagram tuh bukan Blue Lagoon, kayak ada kayak ada tambah-tambahan yang kayak ya kita singkatan gitu. Kita nggak tahu. Sedangkan di TikTok kayak kita searching dong kayak Blue Lagoon dah gitu doang, langsung keluar gitu, review harga semuanya itu udah ada gitu. Nah sama aku mau nanya nih, menurut kalian perbedaan apa sih yang kayak mencolok antara turis zaman dulu, mungkin orang tua kalian ya, kalian sama kalian tuh apa sih perbedaannya kalau di destinasi wisata? Kalau yang zaman dulu kan belum secanggih sekarang, jadi mereka mungkin pakai teknologi yang dulu-dulu, misal ngelihat dari berita di TV, terus dari koran, terus mereka ngelihat alamat pun ya yang dicantumin di sana, nggak ada maps ya. Zaman dulu belum ada maps secanggih sekarang. Jadi mereka tuh kayak ngira-ngira gitu ya, kayak oh ini nanti lewat sini gitu, tahu kayak kita deket aja kadang maps gitu. Betul. Kalau aku, kalau orang zaman dulu setahu aku kalau mau berwisata itu yang pertama ke agen, ke biro agen gitu. Bahkan beli tiket pesawat itu aja ke agen dulu. Adanya memang di situ, nggak ada di mana-mana. Online web paling ya, web atau telepon. Tapi itu aja kayak apa ya, kurang aktif gitu. Kadang kita telepon call center gitu tuh kayak nggak dijawab gitu sama mereka. Kurang itu ya, kurang responsif gitu daripada pergi langsung. Mungkin karena di agen itu mereka tuh kan baru sibuknya di offline ya. Jadi kalau memang di call center memang tempatnya gitu, itu. Mereka belum aktif di situ. Terus mereka untuk agen pun yang on the spot sekarang aja dibutuhin kalau benar-benar urgent mau pergi. Benar sekarang. Kayak misal di online tuh di aplikasi apa tuh kok nggak ada atau gimana, kita mungkin ke agen gitu sambil tanya-tanya dan lain-lain. Kalau mau ke tempat satu wisata juga, kalau sekarang kalau dulu mungkin harus pakai booklet gitu. Masih ada sih sekarang brosur sama ada guide-nya. Kalau sekarang tanpa itu masih bisa hidup, kita masih bisa berjalan gitu. Karena semua udah ada di handphone. Dulu susahnya juga ini, kalau kita ke suatu tempat kita nggak tahu harganya apa segala macam, kita bisa ditembak tuh loh, dicalo kita turis ya, dibohongin tahu gitu. Mbak ayo keliling ini 50.000 gitu.
Ya kan? Tahu. Kalau sekarang kan kita udah pinter, Iya. udah ada bisa ngecek harga gitu. Dan kadang kalau misal kita kayak logatnya tuh bukan Jawa gitu tuh kayak Iya kan? berdasarkan ya, pengalaman. Pengalaman pribadi kalau itu. Makanya biasanya kayak pinten Bu datanya sampai bahasa Jawa gitu, siapa tahu dimurahin karena emang ngaruh guys, kadang itu ngaruh kayak Itu salah harga. satu trik. Salah satu trik ya guys kalau kalian misal, tapi ya kalau misal aneh juga ketahuan sih kayak misal Oh, gitu? kayak misal medoknya aneh itu ketahuan. Medoknya beda kan, banyaknya Jawa ya, Iya. medoknya bukan medok sini doang. Jadi kayak kalau ketahuan ini dari luar nih itu tetap bakal Tapi dimarahin. kelihatan sih ya, dari pakaian Iya. atau apa bawaan kita itu loh, kelihatan banget. Jadi kalau mau jalan-jalan mending saranku ajak salah satu Oh iya betul, Orang warlock Jawa. iya. Iya, Warlock gitu loh. warlock. Itu sih. Dan aku mau tanya lagi nih, menurut kalian nih, apa sih kayak alasan atau kalian heran nggak sih kayak ada suatu destinasi yang itu cuma cuplikan pendek nih di FYP kalian, tapi itu dia bisa langsung viral gitu. Itu menurut kalian itu kayak karena apa? Apakah ada ITC di dalamnya? Apakah teknologi di zaman sekarang itu berpengaruh juga? Padahal itu videonya cuma berapa detik doang, tapi bisa langsung meledak gitu, bisa langsung viral. Gitu. Kalau menurutku karena itu salah satu kreativitasnya yang ngedit Iya, sih. betul Kalau juga sih. konsepnya menarik, ya orang bakal tertarik gitu. Tapi sekarang ada yang namanya editing ya. Kadang ya mungkin memang viral meledak segala macam, ada yang apa namanya banyak gitu viewernya. Tapi kan belum tentu kalau kesananya. Iya. Kalau desainnya jelek, gimana? Zong dong. Kalau kata aku emang ada apa namanya pengaruhnya, karena sekarang kan juga makin cepet tuh loh orang cari informasi. Jadi makin banyak kesebar, makin banyak yang nonton, yang dilihat bagus, siapa sih yang mau ke sana? Iya. Apalagi generasi kita nih semuanya pada FOMO. FOMO. Kalau rame, ikut ke sana. Langsung Nggak mau ketinggalan tren. Nggak mau ketinggalan tren. Ditambah yang bikin memperkuat tuh review-review komen-komennya orang-orang gitu loh. Jadi kan kalau reviewnya bagus ya orang bakal kesana, FOMO kesana. FOMO ke sana. Berarti kayak di zaman sekarang itu teknologi digital ITC itu sangat amat berpengaruh ya pada Banget, destinasi wow. wisata. Tapi kadang tuh kalau misal videonya itu bagus nih kayak di TikTok bagus, itu tuh kita tetap nggak cuma puas karena itu nggak sih, kayak kita harus lihat yang lain juga gitu loh. Jadi kayak nggak cuma karena iya, satu satu video doang, enggak. itu langsung kayak kepengen gitu, enggak. Jadi kayak kita searching lagi, lihat kayak memastikan gitu apakah itu emang beneran bagus apa enggak. Jadi jangan karena kayak di FYP wah viewsnya banyak banget nih langsung kita kayak ayo gas itu, enggak. Biasanya kita kayak cari-cari tahu lagi gitu ya. Menurut aku apa namanya, kalau generasi kita lah, tapi nggak tahu yang di atas kita. Kalau kita umumnya gitu udah cukup selektif, udah cukup Iya, pinter, nggak cuma ngambil dari satu sumber aja, nggak rame ya nggak cuma yang rame doang. Kan banyak juga yang apa namanya kesana nggak puas terus ngevideoin juga. Ada Iya. juga yang kayak gitu, bukan cuma yang puas doang. Bisa jadi yang puas itu di endorse. Jadi kalian jangan Bisa jadi jangan ya. tertipu gitu loh. Kudu pinter-pinter kalau mau cari tempat. Pokoknya jangan cuma satu video Video doang yang yang dijadiin Jadiin Patokan. buat Terus kalian jalan percaya. ke sana. iya gitu guys. Oke, yang terakhir ya buat penonton juga nih. Menurut kalian ada nggak sih tips buat kita ini biar jadi smart traveler? Jadi kayak kita tuh mengunjungi destinasi tapi kita nggak yang terus melihat HP terus. Jadi kita fokus pada destinasi yang ada di sana. Gimana nih tips dari kalian? Ini kayaknya bukan ke orangnya sih. Iya. Ke masing-masing tempat sih ya. Tapi sebenarnya kalau wisata sesuai minat, pasti mereka bakal excited, interested dan fokus saat berwisata itu. Lain cerita kalau kita ke tempatnya yang kita nggak suka atau ngikut orang gitu. Terus kayak bosen sih, banget. boring. Kalau kata aku, kalau sesuai minat pasti dia bakal suka, interested, enjoy tanpa megang-megang HP. Megang-megang HP paling cuman kalau ada yang penting. Ya, atau nggak foto satu Foto terus gitu. fokus lagi. Walaupun foto juga ada waktunya kalau iya, kata aku. nggak yang terus di tengah-tengah apa gitu. Berarti tipsnya gini, carilah tempat wisatanya sesuai minat kalian. Terus gitu. Ngaruh juga sih satu tempat wisata yang guide-nya itu Ya, tour bisa guide-nya. bikin bisa. kita nyaman Mm-mm, dengerin benar. storytelling yang ada di tempat wisata itu. Cara dia
cerita, dia ngasih informasi. Kalau dianya edukatif, gimana ya? Iya, Bahasanya wawasannya seru gitu, luas. bisa kita tanya terus, dia ngasih kitanya juga banyak, jadi kita enjoy. Karena kan kita nggak mungkin kan kayak tour guide baru cerita, kita tuh kayak main HP. Kalau misalnya asik ya, kalau misalnya tour guide-nya asik, kita pasti lupa sama main Lupa, HP itu lupa. Tapi kalau tour guide-nya asik gitu pasti kayak, oh iya Pak, di mana? Kita kayak mau Lebih tahu gitu komunikatif ya. juga. Dan kita tuh bakal lebih penasaran sama sejarah dari tempat wisata itu. Kalau tour guide-nya juga asik, asik mantep gitu. gitu. Nah, itu tadi tentang obrolan-obrolan kita yang cukup menarik sih menurut saya, karena kan kita juga ada di zaman itu, yaitu di zaman era digital seperti itu. Terima kasih untuk Lia dan Dinda sudah mau berpartisipasi dan meluangkan waktu di podcast kali ini. Sama. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.